Baik, kita akan melihat perbedaan antara raster yang sudah di georeference dengan yang belum di georeference. Oke, raster itu apa? Raster itu adalah gambar atau image seperti JPEG, TIFF, GIF, atau PNG. Oke, untuk raster yang sudah di georeference, biasanya dia memakai format TIFF atau GeoTIFF. Ketika sudah di georeference, namanya menjadi GeoTIFF. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Ini kita ambil contoh satu, misalnya Aceh North Sumatra DD degree grid modified. DD itu adalah decimal degree, dan ini yang belum di georeference atau ungeoreference, dan ini sudah georeference. Oke, jadi yang belum di georeference ini ketika menjadi georeference sudah direktifikasi dan ditempatkan beberapa titik kontrolnya, maka menjadi geotiff ini. Kita akan buka satu persatu. Ini adalah JPEG. Kita akan double klik, kita akan buka. Ya, ini adalah JPEG, dan kita akan buka yang geotiffnya. Open with photos. Ya, bisa dilihat bahwa ini adalah identik. Kedua raster ini adalah identik. Jadi ini yang JPEG yang belum di georeference. Oh, gambarnya sama, dan setelah menjadi georeference menjadi geotiff, ini TIFF. Dan kemudian perbedaannya adalah tentu saja di file size atau ukuran filenya. Kita lihat ketika belum di georeference, dia hanya berkisar atau memiliki ukuran 385 kilobyte, tapi ketika sudah di georeference langsung melejit menjadi 25.526 kilobyte alias 25 mega. Jadi lonjakan yang sangat besar sekali. Kalau kita bisa hitung 3, 2, 5, 5, 2, 6 dibagi 385, hampir 66 kali lipat ukurannya. Kita kalikan 100%, maka 6.630%, sangat besar. Oke, itu analisis dari file explorer-nya. Dan sekarang kita akan kembali ke Archmap untuk melihat visualnya bagaimana antara yang sudah di georeference dan belum di georeference. Itu kita munculkan dulu katalognya. Kita akan menuju ke folder tadi. Ini georef dan ini ungeoref. Oke, yang pertama mari kita lihat propertiesnya dulu. Properties, ini yang di georeference-nya. Baik, saya akan membuka satu lagi propertiesnya, ternyata tidak bisa. Maka dari itu saya akan screenshot. Saya akan coba screenshot. Satu, dan yang penting ini yang penting, dan saya screenshot lagi. Oke, kita sekarang punya dua file yang kita screenshot. Ini yang pertama dan ini yang kedua setelah digulung ke bawah. Oke,
Kita okekan dulu, dan sekarang kita akan melihat properties dari angioreference, JPEG-nya, dan properties. Baik, oke. Saya akan membuatnya kecil terlebih dahulu. Saya size-nya oke. Dan ini saya tampilkan di sini. Kembali kita buka properties dari angioreference untuk melihat perbedaannya properties. Ya, ini yang pertama, data source-nya modified if, dan ini grid JPEG, ini grid modified. Kemudian row and column-nya sama, semua sama. Oke, dan kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, gulungan kedua ada di extend, dan ini. Di sini baru bisa kita lihat ada yang mencolok antara extend-nya, yaitu top, left, right, dan bottom. Ini 6 derajat, ini 92 derajat, 102 derajat, dan minus 0,85, artinya ini di bawah garis khatulistiwa. Sedangkan ini topnya 0,5, leftnya minus 0,5. Ini bukan di Indonesia. Oke. Dan yang paling fatal tentu saja spatial reference. Di sini undefined. Sedangkan spatial reference ini, yang georeference sudah GCS WGS 1984. Jadi GCS ini adalah Geographic Coordinate System, angular unitnya degree, datumnya di WGS 84. Oke. Dan di sini semuanya unknown. XY koordinatnya, linear unitnya, tidak ada informasi apapun. Jadi kita bisa melihat yang pertama dari keadaan externnya top, left, right, atau bottom. Tapi yang paling fatal adalah di spatial reference. Dia tidak terdefinisi, tidak tahu. Sedangkan yang sudah di georeference, itu sudah ada spatial reference-nya seperti ini. Oke, kita kembali ke ArchMap. Kita akan loading data ini, kita tambahkan ke data view kita. Kita drag saja seperti ini, dan yes, ini adalah piramid algoritma untuk mempercepat zooming. Kita zoom out atau zoom in seperti ini. Saya menggunakan scroll mouse saya ya, atau juga kita pen, kita bisa pen tekan ini dan klik seret, atau misalnya dalam posisi select element seperti ini, kita bisa menggunakan scroll mouse kita dengan klik tahan dan kita tarik atau di drag. Baik, kita akan melihat, silakan lihat di sini, ini adalah X 95,54 X, ini Y 5,283. Jadi X itu adalah garis grid atau koordinat yang bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sedangkan Y dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi kalau X atau longitude atau bujur, notasinya adalah A artinya east, sedangkan lintang atau latitude atau north, seperti ini, dia notasi adalah N, kecuali nanti di bawah ini 0,00, ini adalah garis khatulistiwa. Kalau dia ke bawah, dia akan menjadi S atau south atau selatan, N north atau utara. Oke. Baik, silakan dilihat sini di X-nya, kita akan menggesernya kemari 94,30. Di sini seharusnya 94,30.
Silahkan dilihat ya, 94,304. Oke, ini kita bisa lebih dekat lagi ya. Ini dia, saya kira kita di tengah sini ada 94,299, kita bisa genapkan menjadi 94,3. Oke, begitu juga dengan N-nya atau Y. Lihat 4,59, 4,601. Ya, ini Y-nya. Satu lagi, mungkin kita akan coba bila 0,00 untuk Y-nya. Yang di sebelah kanan lihat 0. Sedangkan untuk X-nya 101,2 ya, 1 ini ya 1,1,2. Dan kalau kita lihat di persilangannya di sini, tentu saja silangannya menjadi 101,2 X dan 0 Y. Silahkan dilihat lagi di sini. Ya, saya geser ke tengah-tengah sini kira-kira, ya itu dia 101,202. Kira-kira sudah pas ya, karena mouse-nya sering bergeser sendiri. Oke, walaupun kita langsung dekati saja dan kita tembak ke tengahnya. Lihat 101,2 dan 0 persis. Demikian juga dengan ini 94,3 dan 4,0, 4,6 maaf, 4,6 ya. Ya, 94,3 dan 4,0. Nih, intersectionnya atau silang antara X dan Y-nya menghasilkan koordinat bumi. Nah, bagaimana dengan yang angioreference? Apakah bisa juga ditampilkan ke dalam data view? Tentu saja bisa. Mari kita tampilkan saja, kita klik dan kita seret, kita lepas. Namun, langsung ada peringatan bahwa dia unknown spatial reference. Spatial reference saya tidak dikenali, nggak apa-apa, kita oke-kan saja. Jadi kalau ini kita lihat keseluruhannya dengan klik kanan zoom to layer, dan kalau ini klik kanan zoom to layer. Ya, ini dia. Mari kita lihat koordinatnya, X-nya di sini. Wow, 676.000 sekian-sekian. Dan ini Y-nya minus 677, sekian-sekian. Artinya tidak georeference. Ini ya 678,7683. Oke, dan ini dia. Ini adalah georeference kita. Sangat jauh berbeda. Ini kecil. Sedangkan yang angioreference-nya sangat besar. Karena dia unknown, tidak diketahui sistem koordinatnya atau spatial reference-nya. Oke. Zoom to layer saja. Jadi di sini yang georeference-nya dan ini ungeoreference. Baik, saya rasa demikian untuk analisis perbandingan antara raster atau image atau gambar yang sudah di georeference dan yang belum di georeference. Terima kasih.